Oke, cek cek cek. Oke, di video kali ini kita akan coba melakukan simulasi ya. Ini merupakan ekstensi dari simulasi yang ada di YouTube sini. Bentar. Ya, di YouTube Optim Experiment Teknik. Nah, ini internetnya agak lama ya. Oke, yang ada di sini. Jadi di sini kemarin ini sudah kita coba simulasi ya, tapi dengan tanpa apa namanya? Tanpa wind turbine ya. Nah, sekarang kita mau coba simulasi tapi dengan tambahan wind turbine. Nanti jadinya seperti apa? Ya. Namun perlu diketahui sebelumnya ya bahwa kemarin di sini kan dideskripsikan bahwa jadi hasil yang di sini itu cukup secara kualitas ya, secara kualitas CFD hasilnya itu cukup bagus ya, karena ini di sini kita menggunakan elemennya itu elemen yang hexahedral ya. Jadi kualitasnya cukup bagus. Nah, kemarin juga dijelaskan di video ini bahwa kalau kita menambah wind turbine itu menyebabkan kita tidak bisa membuat elemen hexahedral gitu ya. Elemen yang kotak-kotak gitu. Sehingga nanti yang kita gunakan ya pada video kali ini adalah elemennya tetrahedral seperti itu. Oke, kita langsung saja. Langsung ya kita buka Blender ya. Tahapnya sama ya, persis sama dengan yang ada di video ini, cuma nanti ada sedikit modifikasi sedikit karena ada kita nambah wind turbine-nya. Langsung saja klik GIS ya ketika buka Blender. Kemarin kita sudah aktifkan ininya, add-on-nya GIS, kemudian web geodata base map ya. Kita base map kita ambil dari Google Satellite ya, terus oke. Nah, kalau udah ngambil dari Google Satellite ya, di sini nanti kita punya maps. Nah, di sini kita bisa mengarahkan ya ke tempat di mana kita akan melakukan analisis CFD-nya gitu. Nah, contohnya di sini ya, kita ada pulau di sini ya. Kita ambil contoh di sini lagi. Nah, ini ditunggu ya karena ini tergantung dengan internet masing-masing ya. Karena dia harus mengambil data langsung ya dari Google Maps ya. Oke, mungkin kita ini arahkan ke sini ya, di daerah sini. Ya, sini. Ya, kita mau analisis daerah sini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik tengah ya, sampai ada tulisan building mosaic di sini ya. Kemudian klik ketik E di keyboard ya. Ketik E, nanti di sini kita bisa capture daerah mana yang akan kita libatkan untuk simulasi. Nah, tapi di sini jaga-jaga ya, misalkan kita pengen di sini aja ya simulasinya di lingkaran sini doang misalkan. So, kita harus ngelebihin gitu buat jaga-jaga aja ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana cara mengambil data elevasi. Nah, data elevasi itu sebenarnya banyak sekali ya. Nah, di sini untuk mengambil data elevasi itu sebenarnya ada SRTM, kemudian juga ada GDEM dan sebagainya gitu, banyak sekali ya data elevasi. Namun yang paling umum digunakan di sini adalah SRTM. SRTM sendiri di sini kita ada dua versi ya. Jadi SRTM ini ya nanti nggak jauh berbeda ya dengan data yang ada di Google Earth ya. Jadi Google Earth itu sebenarnya data elevasinya itu dapat dari SRTM ya. Dari SRTM itu semacam shuttle radar, topologi, M-nya itu mission ya. Jadi waktu itu ada misi ya di tahun 2019
2009 2010 gitu kan, untuk mengambil data elevasi melalui radar gitu, shuttle radar topology mission. Nah dari situ, dan ini datanya cukup standar ya, jadi banyak digunakan di berbagai macam bidang seperti SRTM. Dan ini resmi dari NASA ya, untuk data SRTM ini. Adapun data elevasi yang ada di Google Earth itu sebenarnya dia gabungan ya dari berbagai macam metode ya. Jadi nggak akan terlalu jauh beda gitu dengan data ya dari SRTM, karena di data elevasi di Google Earth itu juga akan itu menggunakan berbagai macam metode ya. Ada SRTM, kemudian digabung juga dengan LIDAR ya, kemudian dan sebagainya. Tapi yang jelas yang SRTM ini juga sudah cukup gitu untuk analisis seperti ini. Kalau untuk cek source-nya mungkin bisa langsung dicek di Google ya, untuk SRTM ini seperti apa, kredibilitasnya datanya itu seperti apa, bisa cek di Google. Mungkin ada errornya ya, jadi errornya itu sekitar 6-9 meter ya elevasinya itu. Kalau SRTM itu sudah teruji gitu. Tapi yang kalau Google Earth itu, jadi Google itu tidak membuka gitu, tidak membuka seberapa jauh sih data error elevasinya itu. Kalau SRTM di sini sudah jelas ya errornya itu, mereka cukup terbuka ya terkait metode pemilihan datanya dan sebagainya. Kalau kita pakai menggunakan source yang SRTM. Oke, di sini SRTM sendiri ya, mereka punya dua buah data ya. Data yang 30 meter sama 90 meter gitu. Nah, ini mana yang akan kita pilih ya, sebenarnya dua-duanya boleh gitu. Cuman kalau yang 30 meter ini resolusinya jauh lebih bagus ya. Ya, ibaratnya kayak dot pixel gitu kan. Resolusi yang 30M itu jauh lebih kecil gitu. Kita bisa jauh lebih zoom gitu. Jadi lebih bagus datanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi 90 bagi 3 kan 9 bagi 3 kan 3. Berarti kalau misalkan kita punya persegi ya seperti ini sebagai contoh aja. Ya mungkin buat ini. Kalau kita punya persegi ya di sini ya 90 kali 90 ya, 90 kali 90 cm ya. Nah, kalau yang SRTM 30 itu ya berarti datanya itu jauh lebih 9 kali lebih bagus gitu ya. Karena di sini kan 30 ya, dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30, 30. Ini SRTM 90 tuh yang ini ya, kotak ini. Jadi dia 9 kali lebih bagus gitu dari segi resolusi gitu. SRTM 30, maka di sini kita coba pilih yang SRTM 30 aja. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita langsung aja oke saja, nanti dia langsung menginput dari servernya langsung dari website ya. Jadi ini website resminya ya. Nah, nanti dia langsung si Blender ini langsung membuat konturnya gitu secara visual gitu ya. Mengimport konturnya, membuat konturnya secara visual. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau sudah jadi nanti kalau misalkan mau kualitasnya mau lebih bagus ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di video ini ya, di YouTube ya. Itu kita bisa meningkatkan kualitasnya nanti ya. Tapi kita ekspor dulu ya. STL yang standar. Nah, ini kita ubah ke ASCII ya, formatnya sudah bisa dibaca. Batch modenya apa aja biarin. Kita ke sini. Kita save ya. Kita save, misalkan namanya drain 0 ya, ini tanpa penghalusan gitu. Ini kita ekspor aja. Oke. Nah, ini adalah data tapi konturnya itu masih kasar ya. Kalau mau konturnya lebih bagus lagi, itu bisa dengan menggunakan kita masuk ke edit mode ya, kemudian pilih ini semuanya, kemudian klik kanan subdivide ya, ini kita naikkan gitu ya 2 misalkan, terus kembali lagi ke object mode. Oke, baru kita save ulang, kita ekspor ulang. Yang tadi kan namanya train 0 ya, sekarang kita namanya train 2 gitu, artinya smoothness-nya kita sudah naikkan menjadi 2 kali lipat seperti itu. Oke.
Oke, kalau sudah, sekarang kita langsung masuk ke ANSYS ya. Di ANSYS, sini kita bikin ini baru. Kita new, ini save dulu aja. Ke ANSYS Workbench ya. Di sini kita bisa langsung masuk ke geometri, ya, langsung geometri ya. Jadi ini kita bisa input langsung geometrinya. Tunggu sampai space limit terbuka. Oke, di sini sudah ada ya. Sudah masuk. Kita langsung ke desain ini aja. Kita masuk ke 3D mode ya, biar dia nggak sketching. Kita open. Kemudian kita buka STL yang sudah kita ini terrain 0 ya. Kalau mau yang lebih bagus berarti nanti pakai yang terrain 2 gitu ya. Dia jauh lebih smooth lah gitu. Tapi kita di sini sebagai contoh terrain 0 aja ya. Nanti kalau mau lebih smooth bisa ditingkatkan kualitas ininya, konturnya di sini ya. Itu bisa pakai yang terrain 2 gitu. Atau nanti smoothnessnya tinggal ditambah terrain 4 dan sebagainya. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita masuk ke ini ya, ke message di sini biasa. Di sini kita akan melakukan scaling ya, diklik ya, terus kita pilih ininya ya, kita pilih datumnya di sini, kemudian ini kita 1000 ya. Ya kenapa 1000? Karena defaultnya mili gitu, jadi ada kesalahan ekspor dimensi ya. Jadi ini kan kalau SRTM itu raw datanya itu dalam satuan meter gitu. Dalam satuan meter elevasinya. Maka ketika dia masuk ke sini ya. Ini kan defaultnya mili ya, berarti supaya dia sesuai dengan ukuran sebenarnya berarti kita scale jadi 1000 gitu. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke step berikutnya. Kita ke tools, kemudian klik auto skin. Ya, kita klik ini. Kita ubah supaya dia itu bisa dirubah ke cat ya. Yang tadinya facets di sini ya. Ini kita rubah ke surface tapi untuk keperluan cat. Oke. Otomatis ini ya. Jadi kita sekarang nggak butuh ini lagi ya. Set lagi. Oke. Oleh karena itu sekarang kita delete. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita bikin ya seperti yang kemarin ya. Kita bikin fluid domain-nya ya. Berupa lingkaran ya, supaya lingkaran itu supaya nyaman kita masukin arah anginnya gitu. Arah angin bisa kita geser-geser nanti gitu, kita bagi-bagi dan sebagainya. Oke, sekarang kita bisa langsung klik sumbu Z ya, kemudian klik plane supaya nanti di sumbu Z ini muncul plane ya. Kalau sudah, kita move si sumbu Z ini ke atas ya. Nah, ini ke atasnya sesuai dengan elevasi yang kita inginkan. Kira-kira segitu. Kira-kira ya ini sesuai dengan batas atas ya. Semakin atas sebenarnya semakin bagus gitu ya bandarinya. Cuman ya kita segini aja ya, karena ini cuma untuk demo saja. Kira-kira seperti ini lah. Oke. Nah kalau sudah sekarang di sini kita coba masuk ke sketch mode ya. Kita masuk sketch mode. Di sini kita tentukan daerah mana yang mau kita analisis. Ya, oke, kita bikin lingkaran circle. Ya. Di sini terserah kita ya, tergantung kita pengennya itu di mana. Escape
skip. Nah, ini tinggal geser-geser aja. Nah, titik tengahnya mau di mana ya, mana yang mau dianalisis. Let's say mau seperti ini ya. Oke. Oke. Misal seperti ini ya. Terus langsung aja end sketch. Oke, kalau udah end sketch nanti di sini muncul ini ya, lingkaran ya, berupa surface ya. Kalau sudah kita pull ya di sisi ini, kita pull ke bawah ya. Kemudian kita split body, ini jadi split jadi dua bagian. Yang ini nanti kita buang ya, ini kita buang, skip lagi. Kemudian kita kembali split body lagi ya, ke sini, dari sini ke sini. Oke. Terus yang bawah kita buang. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah ini kita geser dulu ya. Jadi dua surface ini kita pilih semuanya, kita move ya. Kita ubah anchornya di sini, titik tengahnya di sini ya. Kita ubah supaya dia di titik 0 ya. Jadi kita klik ini, up to ini, biar dia geser kemarin gitu. Nah, yang ini up to geser kemarin. Nah, supaya di tengah gitu ya. Tapi yang Z-nya jangan ya, jangan diubah-ubah ya, karena Z-nya itu udah si ini ya, si level ya. Si level. Jadi Z-nya jangan dirubah-ubah, yang dirubah cukup X-nya aja gitu. Oke, kalau sudah nah, seperti ini, jadi ini nanti jadi titik tengahnya ya buat masuk arah angin, kita nentuin arah angin dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya adalah yang patch body ini ya, ini kita mau bikin turbinnya ya. Let's say kita mau ketinggian turbin adalah 100 meter ya. Misalkan ketinggian turbin 100 meter. Ini kita copy ya. Caranya tinggal Ctrl C aja. Ctrl C kemudian Ctrl V di sini juga. Nah, nanti di sini kita punya dua buah patch body gitu ya. Nah, tapi patch body ini kita namain ya. Di 100 ketinggian 100 M misalkan. Ya, ini kita move ya, move. Nah, ini kita move-nya ke atas ya. Sebesar 100 M. Klik spasi. 100. Oke. Nah, ini misalkan ketinggian turbinnya ya. Nah, jadi kan nanti kita mau nempatin turbinnya itu ya, titik tengah rotornya itu kan berarti kalau ketinggian towernya, tiangnya 100 meter, berarti titik tengah rotornya juga nih 100 meter ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ini hilangkan ini dulu. Ini kita hilangkan dulu yang bawah. Nah, kita pengen taruh turbin di sini gitu ya. Nah, nanti anginnya misalkan contoh ini ya, di contoh ini ya. Nanti itu anginnya datang dari sini ya, ke arah positif suhu Y ya, dari sini ke sini ya. Misalkan aja, nanti tinggal disesuaikan aja ya. Ke arah positif suhu Y. Nah, nanti arah positif suhu Y misalkan. Nah, di sini kita tentukan dulu ya, cara mudah ya, cara sebenarnya tekniknya terserah mau bagaimanapun terserah ya untuk gambar turbinnya, tapi ini metode yang menurut saya cukup mudah gitu ya untuk menggambar turbin angin. Aktuator disknya ya. Nah, di sini tinggal klik ini aja, poin ya, tempat dimana kita mau taruh angin ya, mau taruh turbin anginnya ya, ada poinnya gitu. Poinnya itu juga nanti bisa dipindah berdasarkan koordinat dan sebagainya gitu. Ini misalkan kita pengen tempatin di sini gitu ya, di sini kita gambar satu dulu ya, gambar satu dulu. Nah, di sini misalkan ya, turbinnya misalkan di sini. Oke. Nah,
Eh, kemudian nanti di sini ya, si poin ini kita copy ya. Sorry, kita delete. Ini escape ya, escape. Nah ini di copy, Ctrl V gitu. Jadi ada 2 poin yang saling berhimpit. Nah salah satu poinnya dipilih, kemudian kita move gitu. Kita move. Nah kita pengen move-nya itu di arah sumbu Y gitu. Move direction arah sumbu Y. Klik. Nah ini udah. Kalau sudah ini tinggal geser aja. Nah kita gesernya misalkan pengen 20 ya, 20 meter ya, 30 meter aja ke belakang. Nah sebenarnya sih chord dari blade itu kan nggak 30 meter ya, dia tipis gitu kan, apa paling ya 2 meter 4 meter. Nah ini sebenarnya mau dibikin 30 meter, tujuan dibikin 30 meter itu tujuannya adalah supaya nanti proses meshingnya jauh lebih mudah gitu, walaupun nggak sesuai dengan bentuk aslinya. Yang penting nanti di kurvanya ini ya kita bagi berdasarkan chord yang panjangnya 30 meter gitu. Ya. Nah sekarang kita langsung gambar aja di sini wind turbine-nya ya, actuator disk-nya. Caranya klik silinder, kemudian pilih kedua garis ini ya, klik ini sama klik ini yang tadi yang barusan kita buat ini. Nggak mau ya, escape aja dulu. Nah, kita hilangin dulu aja ininya. Kita bikin silinder, klik ini, terus klik ini ya. Terus kita langsung bisa pilih ininya, disknya ini mau berapa ya. Yang kemarin Vestas tuh sekitar 100 meter ya. Ya berarti ini tinggal 100 meter aja gitu, 100 M gitu. Wah ini ada problem ya, sorry ya, di sini ada problem. Oke, kayaknya kita dari ulang lagi nih. Oke. Coba kita buka. Ya benar, kita dari ulang lagi. Enggak juga. Enggak dari ulang. Ini kita delete dulu. Kita delete dulu ya. Kita ulang lagi. Bikin silindernya ya, klik ini, kemudian klik ini ya. Kemudian kita 100 meter gitu. Oke, sudah 100 meter. Ya ini walaupun nggak sesuai dengan sebenarnya, yang penting di sini menyerap momentum tuh sesuai dengan kurva yang dibuat gitu ya, kurvanya ya, kurva trasnya. Ya, oke. Nah jadi sekarang kita udah buat satu buah ini, apa namanya, aktuator disknya ya. So, bagaimana kita menerapkan aktuator di sini? Kita mengcopy ya aktuator di sini di tempat yang lain gitu. Ya, caranya adalah kita tinggal bikin ini aja nih tekniknya, bikin poin ya, misalnya poin ya. Kita dilihat dari Z atas saja ya. Oke. Misalkan satu di sini ya. Kita bikin satu, ini terus ini kedua ya. Terus ini nanti ke 3, ke 4, terus misalkan di sini ke 5 gitu kan. Ke 6, ke 6 aja lah ya. 6 aja. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini tinggal di copy aja ya. Kita copy, Ctrl C Ctrl V ya, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini ada 2 jadinya ya. Ini yang salah satunya, ini kan saling berhimpit antara ini sama ini ya. Yaitu di move aja, di move. Nah, move. Nah, ketika move kita pakai yang Z dulu ya. Kita Z up to titik ini supaya nah dia naik ke atas itu sesuai dengan koordinat ini.
Kemudian yang ini ya up to ke sini. Terus yang ini pilih up to ke sini. Set. Nah, ini otomatis dia udah pindah gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke ini kan udah pindah ya. Ini kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, berarti di sini ada dua lagi. Nah, ini kita pindahin lagi yang ini ya. Kita move. Ya, biasa yang kita move tuh ininya dulu, sumbu Z-nya atas dulu. Nah, jadi dia turun ya, up to ke sini. Nah, terus baru ini maju ke depan. Up to ke sini. Set. Nah, ya. Nah, kemudian di sini kita Ctrl C. Ini kita escape kembali ya. Ini pilih. Ya, escape dulu. Ini yang ini kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus yang ini kita pilih, kita move. Nah, sini kita pilih yang atas dulu ya. Kita up to sini. Set, ada turun. Sini up to. Terus yang bagian sini juga up to. Oke. Kalau sudah escape, ini juga di copy lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini di move. Ya. Jangan lupa sumbu Z-nya dulu. Up to. Ini salah nih. Up to titik ini. Ini salah. Kita pilih ulang ya. Solid. Move. Nah, ini ke atas. Up to sini. Kemudian ini up to ini. Nah, ini baru up to ke sini. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian ini kita copy kembali, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Kita move lagi up to ini. Up to. Ini up to. Oke. Oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah ini poinnya berarti nggak kita pakai lagi ya. Ini kita delete aja semuanya. Kita delete. Oke. Ini kita delete semua. Delete. Bukan delete sih. Jadi uncheck ya. Uncheck. 100M-nya ini udah nggak kita pakai berarti ya. Kita delete juga. Nah, ini. Nah, ini berarti ya itu dia naik ketinggiannya udah di atas ya, 100 meter di atas ya. Di atas konturnya masing-masing ya. Ya. Gitu. Nah, nanti untuk ketebalan ini sih lebih baik kecil ya. Lebih baik ini nanti dikecilin aja, dibikin 10 meter aja gitu. Ini biar meshingnya gampang aja, biar meshingnya cepet. Ya. Dibikin 10 meter atau 5 meter, 5 meter aja gitu. Atau 2 meter atau 1 meter juga boleh, tapi terlalu tipis. Kalau terlalu tipis ntar meshingnya susah gitu. Tapi yang terpenting adalah jumlah energi yang diambil ya, momentum yang diambil tuh sama gitu. Walaupun dia gede ya, nggak sesuai bentuk ukuran aslinya, tapi yang penting jumlah energi momentum yang diambil sama gitu. Oke. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal men-stitch ya. Kita hilangin aja yang bagian sini ya. Ini kita stitch antara surface ini sama surface ini. Prepare, kita stitch. Nah, ini kita stitch ya, supaya dia jadi solid body. Oke, ini udah di stitch dari solid body. Nah, di sini kita namain domain ini, domainnya. Nah, ini sisanya kan turbine ya. Tuh. Ya. Nah, artinya sekarang kita punya dua buah solid gitu ya. Solid yang punyanya turbin sama solid yang punya domain. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus cut gitu ya. Cut bentuk dalamannya ya. Caranya tinggal sama kayak di video yang ada di Aquator di sini. Persis ya caranya. Aquator.
internetnya lagi problem. Nah di sini ya pokoknya mirip kayak di sini ya berarti. Jadi kita harus cut sama bentuk dalamannya itu. Ya ini. Ya. Nah di sini kenapa kita nggak pakai apa namanya tiang gitu ya? Sebenarnya kalau mau tambah tiang ya ditambah aja, cuman di sini kan karena analisis kita itu point of interest kita adalah ladangnya secara keseluruhan, artinya efek tiang itu cukup kecil gitu. Ya, efek keberadaan tower gitu. Kita bisa apa neglect gitu. Kita bisa abaikan. Kecuali kita pengen itu tadi mengetahui efek tower, kemudian efek khusus satu buah turbin aja gitu kan, efek wake pada satu buah turbin di mana di belakangnya ada transmission tower. Nah itu baru kita nggak bisa neglect keberadaan si ini towernya gitu. Nah tapi kalau untuk kasus-kasus yang umum yang analisisnya itu luas ya kita cukup tidak perlu menggambar towernya yang satu-satu di sini. Oke. Oke, kalau sudah ya di sini kita combine, ya, kita cut ya. Kita cut, caranya klik ini ya. Kemudian domainnya dihilangin ya, kita cut oleh bentuk semuanya ini. Nah, oke. Nah, nanti di sini kita escape ya. Ya jadi akibat dia di combat ya, di combine cut itu tadi ya. Nah, itu jadi nanti turbin satu ini dia punya ininya sendiri gitu. Jadi berhimpitan nih. Nah, jadi ada solid baru di sini ya. Nah, solid barunya di delete aja ini. Ya. Karena nanti ini ya, terlalu banyak ya. Nah, di sini. Nah, ini tetap turbin 21 ya, turbin 2 6 7 8 9. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang setelah tadi kita combine, ini artinya kalau kita display ya wireframe, nah di sini dia udah kekat gitu. Walaupun kita nggak munculkan turbinnya, tapi dia udah kekat gitu bentuk si domainnya ini gitu. Ya. Nah, terus nanti ditambah lagi nanti daerah yang ini, daerah turbin 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ini turbin 1, 2 dan sebagainya. Nah, ini nanti ya dia akan berperan ya. Volume ini akan berperan untuk mencuri momentumnya gitu. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita menentukan dulu arah anginnya ya. Kita tadi pengen arah anginnya arah sumbu Y gitu ya, searah dengan arah sumbu Y misalkan. So ini kita harus belah dulu boundary-nya di luarnya di sini. Ya. Kita klik design, kemudian split. Kita klik ini selimutnya. Ini kita pilih tengah. Ya kira-kira di tengah aja. Ya. Ini udah. Ya, skip ya. Nah ini pas ini kita malah ngebelah ini juga ya. Makanya ini di delete aja nih. Ya, delete aja. Nggak berguna. Kita cuma mau split ini ya. Sama kita juga split yang lawannya gitu. Split lawannya ini kan berarti 50%-nya ya. Nah, 50%-nya. 50%. Oke. Nah, seperti ini. Escape. Oke, kalau sudah di sini kita bisa langsung selesai ya. Udah selesai berarti tahap kita sampai sini aja. Kita close. Oke, ini udah selesai ya kita membuat bit domain. Nah biasanya kan kita kemarin-kemarin ya di aktuator di sini kita pakai ini ya, fluent ya, fluent formation-nya. Ini ternyata error gitu karena fluent with meshing itu dia membaca ininya ya, membaca konturnya ya, STL konturnya, sehingga menyebabkan ada warning limit gitu di atas 512 gitu. Tapi setelah dicoba pakai yang ini ya, meshing pakai yang workbench yang ini ya, itu ternyata bisa gitu ya kalau pakai yang workbench. Nah ini kita langsung ke sini aja, geometry.
Kemudian masuk ke mesh, ya, double klik mesh. Oke, ini sudah masuk ya, ininya, geometri kita, displaynya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja menggunakan default ya, langsung default aja. Defaultnya seperti apa? Generate mesh. Oke, ini bisa ya. Oh ya, di sini ada lupa ya, ada yang lupa. Jadi ini ada kontak ya. Nah, ini harusnya nggak ada kontak di sini ya, karena kita cuman ada satu ini aja. Ini ada tahap yang lupa ya. Jadi kita kembali lagi ke geometri, yaitu sharing. Jadi kita harus nge-share setiap solidnya ya. Tadi kan ada solid punya turbin, ada solid punya domainnya, ya. Ada turbin 1, turbin 2. Nah, itu masing-masing solidnya itu harus sharing gitu topologinya. Nah, itu yang tadi lupa. So, kita langsung ke sini aja. Pilih semuanya ya. Kemudian move to new component di sini. Dan ini kita share topologinya, kita klik share. Oke. Kalau sudah di close, ya, ini jangan lupa di save ya ininya, biar nanti ya, what that is. Oke, kita masuk lagi ke tahap meshing lagi. Ditunggu. Oke, ini sudah masuk ya. Kalau udah masuk berarti kita langsung mesh aja ya. Generate mesh. Nah, nanti kalau kita sharing topologi tadi ya, meshnya itu jadi bersatu gitu. Nah, ini bisa ya. Nah, ini kalau di mesh fluent yang ini akan menimbulkan error ya, karena perbedaan metode meshingnya ya di sini. Jadi kalau di sini nggak error ya, nggak ada warning limit gitu. Oke, kalau sudah di sini, sebenarnya sih kita kalau mau lebih akurat bisa ya kita sizing gitu. Tapi kita pakai default aja di sini ya. Nanti kalau misalkan mau lebih akurat, ya, tinggal ukuran selnya diperkecil aja gitu. Ya. Atau misalkan ini kan ini udah cukup bagus juga ya. Misalkan ininya mau diakuratin juga tinggal ubah nilai ininya apa. Kalau mau lebih lanjut ya. Misalkan simulasinya mau sangat bagus sekali, sangat akurat ya. Curvature angle-nya nih misalkan dikurangin lagi gitu. Ya, supaya lebih akurat. Oke. Curvature normal angle 18 itu artinya setiap kemiringan 18 derajat itu akan ada satu sel diwakili oleh satu sel gitu. Jadi kalau semakin kecil nih nanti semakin akurat gitu. Jadi semakin misalkan setiap kemiringan kontur yang kemiringannya setiap 1 derajat itu diwakili oleh satu sel gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini kita
biarkan aja default. Nah, tapi di sini kita akan coba nambah inflation di sini, inflation, supaya tercapture fenomena boundary layer di sini. Oke, langsung generate aja. Oke, sudah ya. Nah, di sini jadi ada boundary layer ya, supaya nanti dia dalam mengcapture fenomena ini lebih jauh lebih akurat gitu, boundary layer di tanah gitu. Oke. Kemudian di sini display wireframe. Ya, oke. Di sini kita cek jumlah mereka 114 ribu. Sebenarnya ini masih bisa dimaksimalkan ya, tapi nanti runningnya jadi lama ya. Jadi dibiarin aja ya segini. Nanti kan tinggal di elemennya dikucilin lagi ya kalau mau akurat gitu. Di sini kita ada section plan ya. Kalau mau cari section plan di sini ada di section plan sini. Bentar, dia aktifnya di sini ya. Kalau kita kita cross section, kita displaynya kita ubah ke ini ya. Ini kita nampak bahwa elemennya ini ya, elemennya yang ada di sini tuh tetrahedral ya. Karena tadi kita nggak belah-belah gitu. Nah, kecuali yang di sini, karena di sini bentuknya sederhana, jadi dia bisa elemennya hexa gitu. Ya. Oke, jadi ini ya biarin dulu. Nah, ini. Oke, sudah. Kalau tahap berikutnya adalah kita namain aja inlet sama outletnya. Nah, inlet sama outletnya nanti kalau mau lebih lanjut lagi bisa dibelah jadi 12 surface ya. Jadi ini kan cuma 2 ya. Dibelah jadi 12 surface gitu. Jadi nanti biar settingannya gampang gitu, nggak bolak-balik ke geometri lagi gitu. Jadi ini nanti bisa dibelah jadi 12. Nah, cuman ini kan karena kita mau coba satu arah doang gitu ya. Jadi ya cukup 2 aja, yang satunya inlet, yang seberangnya outlet gitu. Nah, terus klik ini, kemudian create name selection, ini pilih inlet. Kemudian bagian sini ketik n outlet. Ketik n dulu biar namain ya. Nanti di sini ada inlet outlet gitu. Kemudian yang ini top gitu, atas bagian atas. Oke. Kemudian yang bawah ini bagian bottom. Ya. Terus yang ini ya kita pilih body ya. Ini kita beri nama domain gitu. Domain. Atau WinFarm gitu. WF domain. Oke. Terus ini di hide. Ini kalau dikasih namanya. Kita sekarang kasih nama si ininya di satu-satu ya. Kita kasih nama aja di zone 1 gitu, turbin zone 1, ini di zone 2, di zone 3, 4, di zone 5, di zone 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah semua. Kalau sudah tinggal update aja. Show all kembali. So final mesh kita ini ya. Ini sangat kasar ya. Jadi nanti kalau mau di smoothing ya tinggal dikecilin lagi jumlahnya. Ya sudah, close. Terus kita masuk ke tahap setup. Kita masuk ke solvernya, kita masuk pilih 4 ya. Oke, tunggu, ini lagi loading.
Oke, sudah ya, kita ke sini ya. Kita langsung aja model turbulennya pakai STK Omega ya, karena ini baik untuk yang kasus-kasus flow aspiration ya, yang ada di wall, dinding, di tanah. Kemudian di cell zone conditionnya ya, jangan lupa kita masukin di turbin zone ya, tadi yang udah kita namain. Itu kita perintahkan supaya zona tadi ya, di zone 1, di zone 2 itu mengambil gitu, mencuri momentumnya gitu. Jadi ada ya, ketika angin mengalir ya, udaranya mengalir, kita perintahkan supaya untuk dicuri momentumnya. Nah, tapi ini berhubung kita ada di sumbu Y ya, artinya kita masukin di sumbu Y aja ya, cukup di sumbu Y aja momentumnya ya. Artinya kita masuk ke expression ya. Kalau konstan berarti nanti momentum yang diambil itu konstan gitu. Tapi karena momentum yang diambilnya berbeda ya, setiap kecepatannya di sini ya, maka kita pakai expression. Oke, sekarang kita masukin expressionnya di sini. Nah, ini kita pakai ini aja ya, yang udah ada, biar nggak ini lagi pusing lagi ketik-ketiknya. Nah, ini kemarin ya Vestas berapa ya, lupa ini, sesuai yang ada di video ya. Ini kita ambil data ya, sesuai, intinya sih metodenya sama kayak yang di aktuator bisnis ini yang ada di videonya. Nah, kita ngambil data Win versus trustnya dalam meganewton, kemudian diubah ke newton, terus kemudian dibagi volume aktuator bis. Nah, kalau kemarin aktuator bisnya kan tipis ya, nah ini kan agak tebel ya, berarti supaya energi yang diambil sama, berarti pembaginya harus kita ubah gitu ya. Jadi walaupun geometri kita jauh lebih tebal, tapi energi yang diambil oleh aktuator dis ya, yang diekstrak ya menjadi trust itu sama gitu ya, walaupun ini jauh lebih tebal, makanya dibagi ya, karena ini kan dibagi volume ya, dibagi volume aktuator disnya. Nah, di sini tinggal jari-jarinya 50 ya, karena D-nya kan 100, berarti R-nya 50 gitu. Berarti areanya PR kuadrat dikali L yang panjangnya, ini jadi volume si aktuator dis. Berarti ini dibagi ya, jadi si Newton dibagi volumenya gitu ya. Ini ntar jadinya kayak gini. Nah, ini kalau di plot wind speed versus ini thrust density di sini, jadi seperti ini ya. Nah, di sini artinya berarti kita harus ganti konstantanya ya. Konstanta ini ya. Konstanta ini kita ganti ya, 0,003. Berarti di sini 0,003 ya kan. Nah, ini berubah karena itu tadi, karena volume kita berubah ya. Volumenya dari yang video kemarin. Ini 0,003. Terus kemudian yang di sini 0,138. Copy aja. 38. Jadi proses 1638. Terus apa lagi, 38 sorry 2,7831 satu ya. Kemudian yang ini ya, berarti yang ini ya 0,0 ini 164 di copy 164. Oke, terus di sininya
nih 0,0286 copy juga. Oke. Udah. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita ubah ke velocity magnitude aja ya. Bukan, sebenarnya bisa buat velocity y boleh, velocity magnitude boleh juga, sama aja. Kalau y vektor, kalau kita pengennya pakai yang nilai skalarnya aja gitu. Velocity skala, velocity magnitude. Ya, ini pakai velocity magnitude. Terus yang ini velocity magnitude juga ya. Ini velocity magnitude. So yang ini juga velocity magnitude ya, ini juga velocity magnitude. Oke, udah. Ini sebenarnya ada, kalau misalkan dia vektor ada error ini ya. Kalau bukan vektor kita refresh. Oh, ini ada error di sini. Ini harusnya ada ini, ada tanda ini. Nah, ini udah ya. Tadi ada kurang tanda ini. Ini udah nggak ada error lagi ya, karena ini skalar nilainya. Oke. Nah, ini cuma contoh aja. Kan data kita di sini sampai 25 ya, kecepatan angin 25. Kalau sampai 25 meter, nah ini jadi kurang lebih seperti ini datanya. Ya. Nah, kalau kan datanya beda sama ini gitu kan. Ya karena kan sing, dia kan sing ya. Momentum sing, jadi minus gitu. Ini kalau plus, kalau dijadiin plus, ya jadiin plus, pasti sama kayak yang ada di sini. Nah, sini. Ya. Ya kan? Nah, tapi karena dia mengambil momentum ya, bukan menambah momentum angin. So, ini jadi negatif gitu. Ya. Kita refresh. Nah, seperti itu ya. Ini sebenarnya cuma buat visualisasi aja ya. Oke, kalau sudah oke. Oke. Wah, error ya. Error. Aduh. Udah capek-capek error. Coba kita ulang lagi. Ya, tambah expression. Nah, ini kita ulang lagi. Coba. Oke. Velocity magnitude kita ubah velocity magnitude. Ini di copy aja ya, biar nanti kalau ada ini error. Copy, paste. Oke, coba kalau 25 dicek lagi. Salah. Ini sudah ya. Kita oke.
Oke, nah ini udah apply. Jadi tadi ada sedikit bugs ya. Close, terus tinggal copy di zone 1 ke di zone 6 ya, supaya semuanya ke copy semua gitu. Itu tadi settingan itu tadinya. Momentum source-nya. Oke, WF domain gak usah kasih momentum source ya. Jadi di zone-nya aja, terus kita masuk ke boundary condition. Kita ke inlet-nya. Ya. So, kita pengen beroperasi di 16 di sini ya. Berarti ntar momentum yang dicuri itu ya segini gitu. Oleh masing-masing. Belum tentu juga sih, karena kan kadang-kadang dia tuh terakselerasi gitu. Ya, karena ada bukit terakselerasi, jadi kadang-kadang dia lebih gitu, lebih dari ini kan. Ya. Makanya ini kita coba di 12 aja deh, ya 12 aja. Kalau situ magnitude 12. Sorry, ini kita magnitude and direction ya, arahnya searah sumbu Y positif ya, sumbu Y positif. Titik tengahnya di sini berarti sumbu Y-nya ini 1 ya, vektornya. Terus apply, close. Outletnya dibiarin default aja ya, pressure outlet. Nah, bagian topnya kita ubah jadi zero shear, specific shearnya 0. Kemudian kita langsung initialization ya, tunggu. Ya, ini agak lemot ya soalnya saya ininya di laptop ya. Nah, coba nggak apa-apa, kita pakai yang standard initiation. Ini slash dulu. Jadi kita ke ini compute inlet ya, kita ini slash ulang. Oke, tunggu. Oke, kalau sudah langsung ke run configuration. Kita pilih 200 ya. Kemudian file, save project, jangan lupa di save projectnya. Oke, kalau sudah di save langsung calculate aja ya. Sepertinya sudah ini ya, sudah steady ya. Ininya udah nggak berubah lagi ya, walaupun ada di sini ada sedikit lonjakan-lonjakan, nanti bisa diatasi dengan kualitas meshnya jauh lebih bagus ya kan, ukuran meshnya diperkecil lagi dan sebagainya gitu. Tapi karena ini udah contoh, ini acceptable ya, karena ini udah steady ya, nggak, yang penting nggak divergen ke atas. Jadi kita stop aja, udah cukup runningnya seperti ini. Ditunggu ya. Oke, sudah. Kalau sudah, ini sudah di accept ya, kita accept, terus kita langsung masuk ke pengolahan data, post. Oke, nah dari sini ya kita sudah bisa melihat ya jadinya bottom ininya ya, render show mesh line di sini ya, meshnya jadi tetra ya, tetrahedral segitiga. Kalau kemarin kita pakai hexa ya. Kemudian di sini kita munculin ininya ya, biar kelihatan view-nya. Ini color-nya ini kita bikin warna abu-abu ya. Next kita bikin user surface ya. Offset from surface dari bottom, kita offset dari bottom tuh min 100 ya,
karena elevasinya 100 ya. Terus kita taruh konturnya di surface yang barusan kita buat, misalnya surface 1 namanya velocity. Ini kita bikin local ya. Nah, oke. Nah, ini user surface-nya dihilangin ya, supaya ini kan berhimpit kan jadi rusak ya. User surface-nya dihilangin. Ini konturnya misalkan mau lebih jereng, yang ngejreng gitu kan. Nah, ini. Nah, konturnya ini kurang apa namanya? Kurang resolusinya kurang bagus karena mesh-nya masih terlalu coarse ya. Nanti tinggal di refine aja ya kalau untuk coarse. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa di sini sudah berfungsi ya aktuator disknya. Ya, buktinya apa? Ketika di sini ada angin, ya di sini dia mengambil gitu momentumnya, sehingga pas keluar anginnya keluar dari aktuator disk itu jadi 0 gitu kecepatannya. Ya. Terus berikutnya ini misalkan konturnya mau diwarnain gitu, custom coloring 322 ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu daerah-daerah mana aja yang dipengaruhi ya. Ini contohnya nih, turbin ini ya dipengaruhi oleh turbin di depannya ya, karena depannya udah berkurang jadi ekstraksi di sini kurang maksimal gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau mau tahu vektornya ya diterapin di user surface vertex. Nah, ini simbol, normalize simbol, raw head 3D, colornya warna hitam ya, misalkan kalau mau tahu vektornya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini arah anginnya ya, arah anginnya kan tadi arah sumbu Y ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya untuk yang ini juga udah bisa ya, terrain ini udah biasa, kemudian mau ditambah turbin juga bisa gitu ya. Cuman nanti tugas kita adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas akurasi simulasi CFD kita. Ini kalau dibilang ini udah cukup akurat lah, cukup gitu. Kalau nilai itu nilainya C atau B lah gitu. Tapi kalau mau nilainya A nanti bisa mesh-nya diperpadat lagi ya, kemudian nanti ada teknik-teknik mesh yang lainnya seperti itu. Tapi ini udah cukup bagus. Oke, mungkin sampai sini. Terima kasih.